Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Sangkul muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, para bunyai, sedaya para bapak ibu jamaah subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai saniki oleh Gusti Allah tasih diparingi umur, tasih diparingi kesempatan untuk ibadah nang Gusti Allah. Mugi-mugi istiqomah dan terus kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa lamil amil maswati wa sallam asal jami masyikhina masyikhina rasul biruhina hadratus syekh Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil wa Haji Khalil Nawawi Syekh Khalil ki thumma ila jami'i masyikhina alif hadal kitab As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala usulihi mafurin dan seterusnya. Thumma ila abaina wa ummahatina syana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu. Ati nekani sapa ingsun babal jannati ing lawangi swarga yaumal qiyamati dalam dina kiamat fa astaftihu nuli amri buka sapa ingsun fayaqulu nuli ngucap al khazinu sapa malaikat kang jaga swarga man anta man iku sapa anta utawi sira fa aqulu moko jawab sapa ingsun Muhammadun utawi ingsun iku Muhammad. Fayaqulu nuli ngucap sapa malaikat bika ing panjenengan umitudin perintah sapa ingsun Allah aftaha ing yen to ora buka sapa ingsun li ahadin maring wong aqabla kang dalem sakderenge panjenengan. Rawahu nyritakaken ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad an Anas saking Anas. Jadi benjing iki Kanjeng Nabi cerita benjing pada hari kiamat Kanjeng Nabi niku berdiri di depan pintu surga. Kemudian beliau mengetuk pintu surga. Lalu malaikat sing jaga niku tanglet, sinten panjenengan? Pancen lek penjaga surga niku halus, penjaga neraka niku kasar. Lalu Kanjeng Nabi, saya Muhammad. Lalu malaikat menyambut beliau, oh lek ngonten nggih pun karena saya oleh Gusti Allah tidak diperbolehkan membuka pintu surga sakderenge panjenengan sing mlebet. Nah niki cerita niki oleh Kanjeng Nabi diceritakan sebagai bentuk bahwa beliau benar-benar Sayyidul Anbiya'i wal mursalin, Sayyidul Bashar, sehingga beliau oleh Allah diberi keistimewaan menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Jadi tidak ada siapapun yang masuk surga sebelum Kanjeng Nabi. Nah setelah Kanjeng Nabi masuk surga baru diikuti oleh semua umatnya Kanjeng Nabi. Setelah seluruh umatnya Kanjeng Nabi masuk surga baru diikuti oleh nabi-nabi yang lain beserta umat-umatnya. Niki salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan kita sebagai umatnya mendapatkan keistimewaan itu menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Nah niki ngenten hadis niki kita artinya nopo kita harus yakin
bahwa Rasulullah itu benar-benar sayyidul anbiya'i wal jangan sampai kita niku ada keraguan ten ati kita tentang Kanjeng Nabi, sehingga niki menjadi dasar kita terus mau sholawat ten Kanjeng Nabi karena dengan harapan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Masalah sholawat kalau singgung sedikit, wonten sebuah keterangan ngenten. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah ditanya masalah sholawat. Ya Rasulullah, apakah semua orang membaca sholawat dan panjenengan niku dibalas oleh Allah walaupun mereka itu lalai niku lisannya mengucapkan sholawat tapi hatinya lalai, hatinya iling pundi-pundi. Apa katanya Kanjeng Nabi? Semua yang membaca sholawat baik dia lalai maupun tidak oleh Allah diganti dengan 10 malaikat yang membacakan sholawat untuknya yang pahalanya sama dengan sebesar gunung. Ini bagi yang lalai. Tapi katanya Rasulullah, tapi kalau orang itu membaca sholawat dan hatinya hadir itu benar-benar memaknani sholawat sing diwaos niku. Lisannya membaca sholawat ten Kanjeng Nabi, hatinya hadir ten Kanjeng Nabi, maka hanya Allah yang tahu balasannya. Jadi beda pahalanya tetap nggih. Lek jenengan membaca sholawat dengan hadir dan dengan lalai niku beda tetap pahalanya. Kalau ya hadir hatinya hanya Allah terus Kanjeng Nabi sing ngertos ganjarannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'til ma'rufa i'ti nekanono sira al ma'rufa ing perkara kang apik wajtani balan ngedono sira al mungkar ing barang kang mungkar wandur lan ningalono sira ma ing apa yu'jibu kang goaken apa ma udunaka ing telinga sira ayakula ing ento ngucap laka mare sira al qaumu sapa kaum idza kumta min indim fa'dihi idza kumta dalam nalikane jumeneng sapa sira min indim saking sandingi kaum fa'tihi maka moko nekanono sapa sira hu ing ma wa angdulan ningalono sapa sira alladzi ing barang takrahu kang sengit sapa sira hu ing alladzi ayakula ing yen to ngucap laka mari sira al qaum sapa kaum idza kumta min indihim fajtanibuhu idza kumta nalikane jumeneng sapa sira min indim saking sandingi kaum fajtanibuhu moko ngedono sira ing alladzi rawahu al jamaatu rawahu nyitakan hadis sapa al jamaatu jamaah. I'til ma'ruf kerjakanlah kebaikan wajtani bil munkar dan kejauhilah kemungkaran. Niki perintah Kanjeng Nabi dalam melaksanakan kebaikan niki terus Kanjeng Nabi kerjakanlah kebaikan itu sekiranya kamu besok kalau sudah tidak ada di situ, tidak ada, ini ada dua kemungkinan, kita meninggal atau kita pindah tempat. Niku menjadi omongan sing apik siditi oleh wong ten awakmu. Terus Kanjeng Nabi ngoten nggih. Jadi kerjakanlah kebaikan itu sehingga itu menjadi omongan yang baik untuk dirimu saat kamu tidak ada. Masyarakat itu ngomongin sing apik, wong iku masyaallah nggih dermawan nggih seneng ibadah. Pokoknya omongan sing saya mawon saat kita tidak ada. Nah sama lek kemungkaran nggih ngonten dan tinggalkanlah kemungkaran itu sehingga suatu saat kamu tidak ada orang-orang itu tidak mengomongkan kejelekannya kamu. Orang-orang itu tidak mengomongkan kejelekannya kamu. Niki Kanjeng Nabi ngasih gambaran ngeten niki, cek kita niki mikir, kita niki bukan setelah hidup terus mati boten wonten, tapi nopo sing kita lampahi niki jadi catatan terus jadi catatan. Jadi catatan untuk orang-orang yang kita tinggal. Nah, kemudian yang paling penting dalam masalah berbuat baik niku, kalau ngaji tadi malam niku, terus guru kula niku yang menukil dari kitabnya Imam Al-Ghazali di Ihya niku, perbuatan baik niku
dampaknya niku tidak hanya pada diri kita. Dampaknya niku akan terus mengalir kepada anak putu kita. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh kita ini dampaknya bukan hanya pada diri kita, tapi dampaknya akan terus mengalir kepada anak putu kita. Sehingga niki kula sambungaken dengan pesan-pesannya guru kula niku, sebelum kamu memerintah anak menjadi anak yang soleh, solehkanlah dirimu terlebih dahulu. Sehingga disimpulkan, kebanyakan orang tua itu kepengen punya anak yang soleh, tapi orang tua niku di saat yang sama lupa le anaknya juga kepengen punya orang tua sing soleh. Jadi anak tinggi kepengen punya orang tua yang soleh, bukan hanya orang tua yang pengen punya anak yang soleh. Ini sepaket sepasang. Kadang kita sing nuntut anak, kita lupa nuntut anak dari kita. Nah niki sinten mawon sing minaken ngaji ngeten niki, monggo sing sajang sedereng salat, monggo salat. Jadi anakku mesti setiap lahirkan anaknya semoga jadi anak yang soleh. Semua lek kita lahir anak niku doanya ngoten niku, tapi dalam saat yang sama masih dereng salat men orang tuanya niku. Padahal di setiap bikin stiker nopo niku ulang tahun doanya semoga jadi anak yang soleh. Dan di saat yang sama lupa pada dirinya niku. Salatnya ditinggal terus setiap hari. Tapi menginginkan anaknya dari anak yang soleh. Jadi kebaikan kita niku, baik kebaikan secara sosial maupun ubudiyah nang Gusti Allah niku wonten dampaknya ten anak putu kita. Sama sebaliknya, kemungkaran nggih ngonten. Katanya Imam Al-Ghazali, kemungkaran niku diibaratkan sama dengan racun. Racun niku siapapun yang meminumnya, baik sing minum niku ngerti napa mboten bahwa niku racun, tetap membahayakan dirinya sing minum niku. Bisa merusak fisiknya lek racun niku diminum, baik ngertos napa mboten niku racun atau tidak. Sama dengan kemungkaran. Kemungkaran niku kalau dilakukan oleh kita, baik kita ngerti atau tidak bahwa itu hal yang tidak baik, maka akan merusak kepada ruhnya kita nih, kepada jiwanya kita, kepada batinnya kita. Niku akan merusak. Dan terus kalau kemungkaran, kemaksiatan niku setiap hari dilakukan, dan itu akan menjadi semakin apa istilahnya niku ya, semakin tinggi, semakin kronis penyebabnya ten jiwa niku. Dan dampaknya lagi tidak hanya pada diri kita, tapi juga dampaknya kepada anak putu kita. Makanya kalau sampai tak eling-eling pesene guru niku, hati-hati nggih lek maksiat nang Gusti Allah, baik samar maupun terang-terangan. Tidak satu pun maksiat yang dilakukan oleh orang tua kecuali akan berakibat kepada anaknya. Niki dipesankan oleh kiai setiap pertemuan wali santri niku. Tidak satu pun kemaksiatan dilakukan oleh orang tua kecuali itu akan berdampak kepada anaknya. Makanya hati-hati, baik maksiat secara samar maupun secara terang-terangan. Kita ini kan kadang enggak merasa ndak ada dampak kepada anak kita nih. Padahal kebaikan, keburukan yang kita lakukan semua akan berdampak kepada anak kita. Kadang tidak anak kita secara langsung, anak putu kita niku lho, cucu cicit niku dampaknya ke situ. Kadang enggak langsung Allah balas pada anaknya langsung, kadang kepada cucunya. Makanya lah kita sakniki oleh Gusti Allah ditakdirakan jadi orang sing sae, seneng salat. Tidak luput kemungkinan mbah-mbah kita niku wonten sing saleh nang Gusti Allah. Insyaallah pasti wonten. Kalau kita oleh Allah tadikan seorang yang soleh, mbah-mbah kita mbah langsung, tambah-mbah nur pinten niku mesti wonten sing soleh. Kanya kita niki jangan sampai jadi orang yang mematikan obor kebaikan niku. Mbah-mbah kita soleh, nah kita langsung mematikan obor itu dengan menjadi orang yang tidak baik. Tentu dengan tingkatan sing beda-beda. Setiap orang punya tingkatan beda-beda. Nah, yang penting yang paling pokok sing wajib jangan pernah ditinggalkan.
Lah sing maksiat sing ketok-ketok nemen-nemen jangan sampai dilakukan. Ya kita semuanya pasti melakukan salah, tapi yang paling penting jangan seneng ngelakoni sing mungkar. Wis ngerti niku maksiat tasih dilampahi tiap hari tanpa merasa berdosa sama sekali. Sedoyo ngonten niku berdampak kepada naputuk itu. Dan yang lagi terus saya kula hol kemarin niku juga terus saya hadis Abu Bakar, kebaikan keburukan kita niku oleh Allah dilaporkan setiap hari kepada mbah-mbahnya kita niku. Mbahnya kita niku setiap hari itu melihat menyaksikan, ya Allah anakku alhamdulillah kok seneng nang masjid, seneng sholat. Sebaliknya sing mbah-mbah kita ngerti anak kita melakukan maksiat nggih sedih-sedihnya. Bahkan sedihnya niku digambarkan tidak pernah sedihnya itu dia rasakan selama hidup di dunia. Ya sedihnya mbah-mbah kita menyaksikan kita berbuat mungkar niku, sedihnya tidak pernah dia rasakan selama hidup di dunia. Saking sedihnya gitu. Dan senengnya nggih sami. Senengnya mbah kita menyaksikan kita jadi orang yang soleh itu, senengnya tidak pernah dia rasakan selama hidup di dunia. Dan tidak sampai ke situ laporannya, sampai nang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun dilaporin tiap minggu oleh Gusti iku Muhammad umatmu sing iki dilaporno. Makanya doanya para ulama niku, ya Allah jangan jadikan hamba termasuk orang yang buat kanjeng Nabi sedih. Niku sampai dungane ngonten, ya Allah jangan jadikan saya orang yang bikin Nabi Muhammad sedih. Napa sedihnya kanjeng Nabi niku? Sedihnya kanjeng Nabi lek ningali umatnya berbuat maksiat, dan senengnya kanjeng Nabi menawi seneng umatnya berbuat yang baik. Nah, ngoten-ngoten niki supados jadi pengiling kita bahwa nopo nggih sing kita lampahi niki tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi nggih buat mbah-mbah kita, nggih buat anak putu kita, sehingga kita niki mikir saya ini kembangan ngenten sih. Mosok kita patego ngeracuni anak kita niki secara zahir fisik mawon. Padahal niku kan hanya bahayanya di dunia. Ngeracuni anak niku kan hanya di dunia dampaknya. Tapi lek kemaksiatan niki akhirat yang niku selamanya ten meriku boten wonten batese. Lah niki kita meliling kita kula panjenengan gitu. Ini saat kita maksiat ke iling malih, maksiat iling malih. Bahwa nopo sing kita lampahi niki ada dampaknya ten anak putu kita. Afatul ilmi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi utawi ponco boyone ilmu. Anisyanu iku lali, wa idha'atuhu lan utawi nyanyiaken ilmu antu hadisa iku yonto nyeritakaken sapa panjenengan sapa sira bi ing ilmu kalawan ilmu. Wa ahlihi ing liyane ahli ilmu. Penyakitnya ilmu niku lupa. Jadi penyakitnya ilmu itu lupa. Sudah belajar tiap hari waya ujian lali. Sudah belajar saderenge ngaji waya ngaji lali napa sampai akan. Ini penyakitnya ilmu. Makanya para guru kita ngajari doa, Allahumma inni qad istauda'tuka mimma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Niki donga jenengan ajaraken ten anak panjenengan yang masih sekolah. Niki doa niki lek guru kula ngajarkan dibaca kalau bisa setiap habis sholat dibaca. Niki donga lek gak salah niku amalannya Nabi Ibrahim. Rabbi du pangeran ingsun inni qad istauda'tuka temen kula niki nitip ten panjenengan. Saat temene kula nitip temen panjenengan. Inni qad istauda'tuka mimma 'allamtanihi saking napa mau panjenengan ulangaken ten kula. Fardudhu ilayya dan balikaken Gusti ten kula indah hajati ilaihi saat kula butuh ilmu niku. Saat kula butuh ilmu niku wala tunsinihi dan jangan bikin kula supe ya rabbal alamin wahai zat yang menguasai alam. Niku maknani donga tadi. Rabbi inni qad istauda'tuka mimma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi
wala tunsinihi ya rabbal alamin. Niku donga mantun belajar cek boten supe. Atau Kanjeng Nabi, afatul ilmi an-nisyan, penyakitnya ilmu niku lupa. Karena ilmu niku nur, cahayanya Gusti Allah yang kapanpun Allah bisa berikan dan kapanpun Allah bisa ambil. Niku ilmu niku barang unik, boten ketinggal. Niki sami sedaya kita niki, otaknya nggih sami, dohirnya nggih sami, boten ketinggal ilmune sak pinten, sami sedaya ilmune, boten ngertos. Karena ilmu niku nurnya Gusti Allah sini paringaken ten sinten mawon sing Allah kersakaken. Wa ida'atuhu an tuhaddisa bi ahli, dan menyanyikan ilmu niku memberikan ilmu tidak pada ahlinya. Bahas kedokteran pada orang yang nggak paham ilmu kedokteran, namanya nyanyikan ilmu. Makanya ten sekolah-sekolah wonten klasikal mulai kelas 1, 2 atau mulai PAUD. Karena ilmu niku wonten apa istilahnya? Wonten kelas-kelasnya. Setelah kuliah wonten jurusannya masing-masing. Nah, ini ku nyambung tandisnya Kanjeng Nabi niki, karena ilmu itu semua ada ahlinya. Tidak satu orang menguasai semua ilmu, ndak bisa. Semua oleh Allah sudah dibagi. Ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli arsitek, ada yang ahli sembarang ngoten niku. Semua oleh Allah sudah dibagi dalam rangka noto alam niki. Makanya semua orang punya keahlian yang berbeda-beda. Nah, kita nggih ngenten anak, jangan sampai nuntut kamu harus jadi ini, ndak bisa. Gusti Allah sampun noto anak itu jadi niki dalam rangka noto alam niki. Ndak bisa semuanya sama jadi pekerjaan yang sama karena kita jadi nun sewu jadi pegawai, ndak bisa. Semua oleh Allah sudah ditoto dengan bidangnya masing-masing. Jadi nopo mawon anak kita dengan kemampuan keilmuannya, yang penting tetap jadi anak yang soleh. Jadi apa terserah, yang penting jangan pernah meninggalkan nopo sing diwajibkan oleh Gusti Allah. Sehingga guru-guru niku anaknya mau kuliah apa terserah, yang tetap wajib mondok minimal 3 tahun. Artinya kalau mondok kan paling enggak ada dasar agamanya lah, walaupun hanya sedikit. Setelah itu terserah terus nopo mawon sak kersa, karena Gusti Allah berdasarkan dari Kanjeng Nabi niki semua ada ahlinya masing-masing. Dan iku oleh Allah ditakdiraken dalam rangka noto alam niki. Kan enggak bisa semuanya jadi dokter, enggak repot, enggak laku rumah sakitnya karena periksa apa mbak tenggane masing-masing. Semuanya jadi arsitek, enggak ada mau jadi tukang, ini enggak ada yang bangun juga enggak bisa. Pun sedaya ngoten niku oleh Gusti Allah ditoto dalam rangka menata alam niki. Sampun. Niki wonten pertanyaan nggih sing lagi viral. Masalah